Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Angelita, NIM 2020061. Di sini untuk memenuhi nilai mata kuliah Teori Bahasa dan Automata yang diampu oleh Ibu dosen Novita Melika Har, STMKom, Angel akan menjelaskan seputar teori bahasa dan automata, di mana teori bahasa dan automata adalah teori bahasa yang membicarakan bahasa formal, terutama untuk kepentingan suatu perancangan kompilator atau kompiler dan pemrosesan naskah. Bahasa formal adalah kumpulan kalimat. Otomata sendiri adalah suatu bentuk yang memiliki fungsi-fungsi dari komputer digital, yaitu menerima input, menghasilkan output, bisa memiliki penyimpanan sementara dan mampu membuat keputusan dalam mentransformasikan input dan output. Input pada mesin automata dianggap sebagai bahasa yang harus dikenali oleh mesin. Teori automata sendiri adalah kajian mengenai suatu piranti komputasi yang kerap disebut mesin. Teori bahasa formal dan automata berkaitan dalam hal 1. Pembangkitan kalimat atau generation, di mana maksudnya adalah dapat menghasilkan sebuah kalimat dalam suatu bahasa. Kedua, pengenalan kalimat atau recognition, yang dimana dapat menentukan suatu string pada kalimat. Untuk sejarah automata sendiri, diawali pada tahun 1930-an, seorang Alan Turing telah mempelajari sejarah mesin abstrak yang memiliki seluruh kemampuan yang dimiliki komputer pada masa kini, setidaknya dalam hal apa yang dapat dan tidak dapat dikerjakannya. Seorang ilmuwan, David Hilbert, telah mencoba menciptakan algoritma umum untuk pembuktian persoalan matematika secara otomatis, yaitu mampu menentukan salah benarnya sembarang prosesi matematika. Ilmuwan Gödel membangun rumus di kalkulus predikat juga, dan pada tahun 1940-1950 jenis mesin yang lebih sederhana sekarang kita kenal sebagai otomatis hingga dipelajari oleh sejumlah peneliti. Pada tahun 1950, seorang pakar linguistik, Noam Chomsky, memulai kajian mengenai tata bahasa formal. Ia mengemukakan perangkat format disebut grammar untuk memodelkan properti-properti bahasa. Karena banyak yang berperan pada pengembangannya, bidang teori ini diberi aneka ragam nama, yaitu pertama adalah teori automata, teori bahasa formal, dan teori mesin Turing. Aplikasi automata adalah ilmu komputer yang memiliki dua komponen utama, yaitu model gagasan serta teknik rekayasa untuk perancangan sistem. Penerapan otomatis dilakukan pada perangkat lunak, lexical analyzer, software atau perangkat lunak yang berguna memindai dokumen teks, dan perangkat lunak pemeriksa sistem-sistem. Terdapat simbol dalam automata ini. Simbol pertama adalah lingkaran satu yang disebut dengan keadaan atau stage. Kedua, ada simbol panah dengan keterangan perubahan status.
Ketiga, panah yang diiringi dengan stage disebut keadaan awal. Selanjutnya ada double stage disebut dengan keadaan akhir. Simbol selanjutnya ada panah yang diikuti dengan label disebut label pada proses input. Selanjutnya ada stage yang di dalamnya terdapat label disebut label pada stage. Langsung saja ke contoh. Sini terdapat dua contoh, di mana contoh yang pertama adalah diawali dengan stage A dan diakhiri pada stage D, di mana dengan nilai dan rute perjalanan masing-masing memiliki keterangannya. Perjalanan dari B A, keterangan B dan A itu dari stage A, stage awal, melaju ke stage C dan diakhiri di D. Nah, untuk keterangan diterima atau ditolaknya itu cukup dengan diawali dengan stage awal dan diakhiri pada stage akhir. Maka keterangannya adalah diterima atau sesuai dengan rumus penyelesaiannya. Nah, begitu juga dengan AA. Dari sini dilanjutkan dan diakhiri ke D, itu diterima. Sedangkan apabila A saja ini dan tidak diakhiri atau tidak ada pemrosesan hingga ke stage akhir, maka proses itu hanya berhenti sampai di B, yaitu kan A, dari stage awal ke stage B. Nah, ini tidak bisa diterima karena tidak berhenti pada stage akhir. Dengan keterangannya ditolak. Selanjutnya ada contoh yang kedua. Tidak jauh beda seperti contoh yang pertama. Keterangannya titik 2A. Titik dimulai dari stage awal A dan dilanjutkan pada stage B, lanjutkan lagi ke stage C, lanjut ke variabel A. Jadi diawali dari stage awal dan diakhiri ke stage akhir, maka keterangannya ini dapat diterima atau sesuai dengan kebutuhan. Nah, sedangkan dari keterangan atau jalan yang kedua ini, keterangannya ditolak. Coba kita cari jalannya ya. Dari A, variabel, berarti dari sini ke sini, dari stage awal ke stage D, dilanjutkan dengan ke stage E. Mana kursornya? Dilanjutkan ke stage E. Nah, dilanjutkan lagi ke stage B. Maka ini prosesnya ditolak karena tidak berhenti pada stage akhir, malah melampaui stage akhir. Maka ini ditolak. Nah, mudah saja bukan? Karena untuk menentukan diterima atau tidaknya cukup dengan kriteria diawali pada stage awal dan diakhiri dengan stage akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.